Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam zona waktu seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, iya pun. Ya, saya nanya sendiri, saya jawab sendiri ya. Jadi alhamdulillah kali ini kita berkesempatan untuk melanjutkan materi kita tentang drug preparations dalam kuliah farmakognosi ya. Kalau kemarin sudah menyaksikan drug preparation tahap pertama, sekarang kita akan melanjutkan dalam konsep yang kedua. Jadi memang slide-slide ini akan terlihat sangat membosankan ya. Jadi lebih banyak tulisan ya, nanti gambarnya dibayang-bayang saja ya, kayak gitu ya. Tujuan kita adalah untuk lebih memahami konsepnya saja ya. Baik, kembali lagi bersama saya Apoteker Muhammad Iqbal. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan memahami tentang dunia tumbuh-tumbuhan dengan lebih dalam lagi. Tanpa panjang lebar, kita melanjutkan seri tahap pertama kemarin. Jadi tentang kemarin sudah kita berbicara tentang lingkaran konsep ya, bahwa kualitas sebuah produk obat herbal itu tentu erat kaitannya dari awal sampai dengan akhir ya, baik itu dari tahap collecting sampai dengan tahap formulasi ya, itu yang akan mempengaruhi kualitas dari produk ya, sehingga memerlukan standarisasi dari awal sampai akhir, bahkan sampai evaluasi dari tahap post marketingnya. Di sini kita belajar bahwa pentingnya indikator ya, selain production process, ternyata ekstrak juga mempunyai karakteristik atau standar. Dikenal adanya the drug solvent ratio atau DSR ya. Nah, jadi di dalam membuatnya itu apa? Membuat ekstrak ya, tentunya ekstrak mempunyai standar tuh. Nah, dalam pembuatan ekstrak terkadang perlu perbandingan antara di sini Simplicia biasanya digunakan, berapa solvent rasionya dengan Simplicia itu ya, atau the drug solvent ratio. Misalnya di situ 1/4, 1/4, artinya 1 bagian Simplicianya itu berbanding dengan 4 kali dari solventnya. Di situ digunakan contohnya ada etanol ya, 70%, maserasi. Ya, maserasi. Apa itu maserasi? Apa itu perkolasi? Apa itu sokletasi? Itu bagian teknik-teknik dari ekstraksi ya, yang tidak perlu saya jelaskan di sini ya, karena akan berkaitan crosslink dengan mata kuliah yang lain ada di YouTube channel ini. Nanti mungkin akan saya bagikan link deskripsinya itu di semester yang di atasnya ya, lebih komprehensif, tapi bisa juga dicari sendiri. Intinya ekstraksi adalah suatu untuk penyarian untuk zat aktif ya, bisa dilakukan dengan secara maserasi, perkolasi maupun dengan sokletasi. Apa beda-bedanya nanti dicari sendiri ya, karena sudah zamannya merdeka ya. Jadi tadi itu kembali lagi ke DSR, drug solvent ratio, tadi 1/4, 1 bagian dari drugnya, dan solventnya adalah 4-fold atau 4 kali ya dari bagian dari drug atau Simplicia yang digunakan nanti. Oke, kemudian penting ya, jadi rasio tadi itu drug solvent ratio tidak selalu menyediakan informasi tentang kualitas dari plant material yang digunakan ya, jadi tidak terlalu mempengaruhi juga parameter-parameter yang mempengaruhi dari hasil dari ekstraksi, tapi itu adalah standar yang digunakan sehingga nantinya akan bisa diperoleh hasil atau produk yang konsisten atau reproducible. Jadi berapa patokan dari awal yang digunakan. Selain drug solvent ratio, kita kenal juga ada the drug extract ratio. Kalau ini misalnya dikatakan the drug extract ratio adalah 4/1, artinya in the case 4 unit atau 4 kg misalnya contohnya ya, dari drug akan menghasilkan 1 unit dari dried extract. Nah, itu the drug titik 2 atau berbanding dengan extract ratio. Contohnya di sini gunakan chamomile flowers. Nah, menggunakan ya, jadi the drug extract ratio-nya adalah 6/8 menggunakan air. Kemudian juga ekstraksi menggunakan etanol 96%, DER-nya itu 20-50/1. Ternyata pada kasus yang pertama menggunakan air
ekstrak rasio yang didapatkan lebih besar, yaitu 12-18%, sedangkan pada etanol ya second case itu hanya 2-5%, sehingga ini akan menyangkut tentang polaritas, kecocokan polaritas dengan kandungan aktif yang ingin didapat ya, atau diobtain dari simplisi yang ada persiapannya. Oke, dengan demikian definisi dari drug extract ratio akan sangat berbeda dengan drug solvent ratio ya. Kalau drug extract ratio tadi ya 4:1, berarti 4 unit starting material akan diperkirakan menghasilkan 1 unit dari ekstrak ya. Kemudian kalau drug solvent ratio di SR ya itu 1:8, misalnya 1 bagian dari drug berbanding dengan 8 kali yang diperlukan, berarti solventnya adalah 8 kali dari drug itu. Itu adalah prinsipnya, sehingga nanti ketika kita melakukan ekstraksi, kita akan melakukan berapa nih drug solvent rasionya biasanya yang digunakan. Nah, konsep-konsep standarisasi, kenapa sih harus di standar-standar, itu penting dalam terutama phytomedicine ya, atau obat-obat yang berbasis alam, berasal dari tumbuhan ya. Karena penting standarisasi ya, namanya standar berarti supaya reproducible, hasilnya ajak, terulang lagi, kualitinya itu terproduksi dengan secara sama ya, dan memproduksi high quality, itu intinya. Sehingga standardizations dapat didefinisikan sebagai kebutuhan minimum yang harus dipenuhi untuk mendapatkan beberapa compounds atau grup compounds dari suatu ekstrak ya. Nah, terkadang memang di dalam standarisasi adalah standar minimumnya berapa? Misalnya, at least di situ 8% mengandung senyawaan ini, atau maksimumnya berapa? Nah, kayak gitu. Dan itu dapat diidentifikasi secara TLC atau HPLC. Kenapa tadi penting standarisasi ya? Standarisasi dalam phytomedicine, dalam hal ini ekstrak ya, dalam proses ekstrak itu juga harus mengalami standar selain metode-metode pabrikasinya. Satu yang paling penting adalah menghasilkan reproducible compositions. Kemudian yaitu menyediakan produk yang terregister ya, resmi terregister. Kemudian dengan adanya standarisasi juga memungkinkan terjadinya perbandingan dalam efektivitas klinik, pharmacological effect maupun efek samping. Kalau nggak standar ya nggak bisa dibandingin, isinya nggak sama ya. Proses-prosesnya nggak sama, nggak bisa dibandingin. Jadi itulah yang menyebabkan produk-produk herbal itu beda ya, standar-standarnya ya. Kemudian untuk menjamin keamanan, kalau udah terstandar tentunya menjamin keamanan bagi pasien, itu yang paling penting, safety ya, sehingga akan meningkatkan the trust people have in herbal products, jadi level kepercayaannya kalau aman, dan itu yang menjadi kebutuhan utama. Safety and efficacy, kemudian tentunya untuk menjamin ensuring kualitas dari produk yang sudah terjual ya. Dan ini adalah kunci yang ada di dalam proses standarisasi ekstrak. Kenapa penting standarisasi, dan ini adalah tugas dari apoteker ya, itu dalam hal ini di industri obat tradisional ya, dan situ menjadi yang mengatur standarisasinya. Kemudian sampel dari standarisasi sudah kita bahas tadi sebelumnya. Di sini ada contohnya ginkgo biloba. Jadi ada minimum requirement atau maksimum ada rentang requirement. Bahkan beberapa itu ada senyawa yang aktif atau maupun inaktif. Jadi ada semua di situ. Ini yang dikenal sebagai special extract kalau bahasa bukunya ini ya. Ini bukunya ada ya, nanti akan disebarkan. Kemudian types of extract, sehingga ekstrak dengan adanya standarisasi mempunyai tipe-tipe. Nah ya, karena in dealing with the standardization of phytomedicine itu akan menyebabkan masalah yang lebih lanjut. Dengan adanya standarisasi gak selesai ternyata ya, ada banyak cobaan cobaan, ada banyak masalah terus ya gitu ya. Hidup ini penuh banyak masalah gitu ya. Soal ada masalah tapi ada jawaban kayak gitu kan. Nah, ngomong apa saya ini ya? Nah, itu jadi standarisasi itu perlu ya di dalam ini karena mempengaruhi tipe dari ekstrak. Karena kenyataannya ekstrak itu mengandung campuran dari aktif maupun inaktif ingredient, tapi terkadang tidak diketahui aktif kompon yang berkontribusi terhadap efek pharmacological efeknya. Kita nggak tahu tuh kalau ekstrak. Beda dengan senyawaan isolat, sehingga perlunya standar-standar.
Tapi kenapa lebih tetap diproduksi ekstrak? Nah, ya, coba ayo. Kalau tahu jawabannya, nanti ketik di kolom komentar ya. Yang bisa menjawab dengan baik, saya kasih hadiah. Seperti itu ya. Jadi kenapa ekstrak nanti beda-beda? Sehingga diperlukanlah tadi ya penjaminan standarisasi dari fitomedicine, terutama ekstrak, karena tadi itu tidak semua senyawaan diketahui yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologikal. Sehingga diketahui ada tiga macam ekstrak menurut buku ini ya. Jadi ada truly standardized extract tipe A, quantified extract tipe B1, ada other extract tipe B2. Ya sebenarnya ya buku ini mengatakan lebih pada kurangnya adalah sebenarnya semua efek farmakologikal ini diketahui gitu, tapi lebih ini nggak ketahuan nggak itu senyawa aktifnya. Kalau yang truly standardized dia ketahuan active constituentnya, ketahuan rentangnya. Kalau yang quantified extract dia efek farmakologikalnya ketahuan dan sebagian besar ini ya, sebagian besar senyawa yang bertanggung jawab ketahuan, tapi tidak dalam rentang yang detail biasanya. Tapi ada juga yang rentangnya detail. Nah, sehingga antara aktif sama inaktif dia cenderung campur. Kemudian ada other extract, itu juga unknown ya, compounds-nya unknown dari pharmacological effect yang disebabkan. Sehingga di sini digunakan beberapa marker untuk dalam proses pembuatannya untuk reproducible productivity-nya. Yang pertama adalah truly standardized extract, yaitu ekstrak di mana active constituents baik single atau grup yang diketahui. Contohnya tadi ya seperti Senadra extract diketahui rentangnya 5,5 sampai 8%. Nah, dikalkulasi sebagai Senosida B with reference to dried extract. Jadi ada metode standarnya dari European Pharmacopoeia. Nah, ini ada standardized extract yang truly ya. Kemudian ada quantified extract. Ekstrak ini konstitusinya diketahui efek terapinya, tapi beberapa grup dari compoundsnya atau senyawaannya itu tidak diketahui meskipun mempunyai efek pharmacological activity yang diketahui. Jadi tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap efikasi dari ekstrak. Contohnya ada ginkgo biloba tadi ya. Kemudian ada other extract kompleks ya, ekstrak B2, yaitu ekstrak ini diketahui juga dia diterima oleh efek farmakologikalnya. Bagaimanapun konstituen yang bertanggung jawab untuk aktivitasnya tidak diketahui, lebih tidak diketahui. Jadi urutannya lebih intinya lebih susah, sehingga digunakan marker tertentu ya untuk produksinya. Nah, ini adalah contoh truly standardized extract, yaitu dari daun sena yang sangat terkenal sekali sebagai purgative effect ya. Ini sangat terkenal ya, kalau mau pelangsingan biasanya digunakan ini, kalau pencahar ya. Ini saya juga pernah gunain ya, bahkan sekarang banyak ya produk-produknya digunakan dan ternyata efektif. Iya, kenapa tidak digunakan isolasinya gitu kan? Ternyata senofolium dia efektif, dia mengandung apa? Senosida A dan B. Ini ada yang sudah terkenal yaitu spesies dari Cassia sena ya. Ini ya known as Alexandrian sena dan Cassia. Nah, dua ini yang terkenal dan diproduksi secara internasional. Kemudian kandungannya apa? Glucosid of Ren, aloemodin. Nah, ini ada di dalam figur 5 ya. Jadi dia selanjutnya karena ini adalah ekstrak terstandar, dia dikontrol kualitasnya juga dilakukan baik itu secara mikroskopik maupun bentukan mikroskopik. Itu sudah belajar ya di botani, ada gimana bentuk-bentuk selnya, stomata dan lain-lainnya itu ya harus terstandar monografnya. Kemudian ada senyawanya juga yang bisa teridentifikasi secara standar dengan metode yang standar. Nah, ini udah dengan mudah dia diketahui. Contohnya di sini senosid A dan Ren 8 glukosid dideteksi dengan apa? Nah, ini udah terstandar. Nah, kemudian dapat dideteksi lah kandungan-kandungan itu dengan TLC maupun HPLC ya. Jadi bisa diulang-ulang terus. Kemudian contoh dari quantified extract ada ginkgo biloba ya tadi, yang merupakan apa nih, quantified extract ya. Digunakan untuk daya ingat biasanya, improving cerebral ya. Tapi juga bisa digunakan untuk vertigo dan lain-lain karena mempengaruhi cerebral circulations. Sehingga di sini dia diketahui sebagian besarnya ya, yaitu flavonoid dan terpen lakton dengan rentang range tertentu, tapi masih ada campuran dari kandungan aktif yang lain yang
tidak diketahui sebenarnya bertanggung jawab atau enggak ya. It is therefore ya typical example of type B1 extract in which the constituent have non-therapeutic or pharmacological activity, but these compounds are not solely are not solely responsible for the clinical efficacy. Sudah diketahui tapi tidak diketahui benar-benar utuh nggak komponen ini yang bertanggung jawab, tapi adanya komponen ini, nah maka efeknya kelihatan kayak gitu, jadi bias kayak gitu ya. Kemudian quality controlnya juga secara mikroskopi maupun TLC, pendetection flavonoid, bioflavon, dan terpennya dengan menggunakan reagen-reagen tertentu ya yang ada di sini semua. Nah ini terstandardized di quality controlnya. Kemudian di quality juga tadi ya kadarnya ataupun senyawaannya apa menggunakan HPLC maupun gizi, jadi sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah other extract. Contohnya di sini Passiflora herba, Patience flower, mana gambarnya? Cari ya di internet. Ini males aja ya berarti ya Pak Iqbalnya ya. Jadi Passion flower herb itu digunakan untuk gejala ringan kelelahan ya, kronik ya, chronic fatigue syndrome, penyakit saraf maupun kecemasan. Ini bisa digunakan herba ini, sehingga farmakologikalnya diketahui, masih gamblang, masih umum, tetapi apa tadi unknown gitu, unknown yang bertanggung jawab itu, sehingga lebih banyak digunakan marker. Di sini ada krisin dan other flavonoid ya. Dia menunjukkan aktif biological aktif, tetapi ya ini digunakan untuk marker karena belum pasti sebenarnya senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologinya adalah itu. Dan ini untuk quality control juga dilakukan ya, sama bisa mikroskopiknya juga. Jadi dilihat sel-selnya bentuk gimana, epidermisnya, kemudian bisa juga dikualitatif secara analisis maupun kuantitatif ya dengan HPLC juga. Nah deteksinya dengan ini ya, banyaknya dari TLC tadi, detection spray-nya menggunakan senyawa ini ya. Apa nih? Dipenyl boraxila, ini ada di lab ya. Nah demikian, dia ada mikroskopiknya secara detail, jadi untuk mempengaruhi level kestandarannya. Ini untuk produksi ekstrak yang terstandar ya. Jadi oh ini gimana dia dari fragmen flowernya, ini misalnya kan epidermisnya gimana, kemudian dari pollennya gimana ya, kemudian yang C unusual pollen. Nah ini unusual pollennya gimana, dari serbuk sarinya dilihat secara mikroskopis. Nah inilah dalam pembuatan herbal yang terstandar ya. Beda kalau dengan rumahan misalnya nggak terstandar, tentunya nggak dilihat mikroskopik analisisnya kayak gitu. Itulah yang pengaruhi kenapa obat herbal yang diproduksi dari negara-negara yang maju itu jadi mahal gitu ya, karena produksinya nggak sembarangan, sehingga dia akan menghasilkan reproducible dari produk yang sangat tinggi, kualitasnya sama ya. Jadi dari parameter-parameter di atas, baik itu mikroskopik maupun kuantitatif atau kualitatifnya, sehingga dibentuklah range kadarnya bisa terukur. Tentunya mereka juga sudah menggunakan drug solvent ratio yang terstandar, karena akan menghasilkan hasil yang reproducible maupun bisa diperkirakan dengan drug extract ratio yang di awal tadi. Baik, itulah kilasan singkat konsep, mudah-mudahan dapat menjelaskan ketika nanti kita akan mengaplikasikannya dalam kehidupan dunia kefarmasian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada suatu pesan menarik, yaitu perasaan terhina adalah obat yang manjur untuk melecut diri, bangkit bergerak, memenangkan kebanggaan diri. Mary Riana. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.